Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sanggara PP. Saya atas nama Rifki Afrian sebagai ketua kelompok. Saya Nadila Mayanti sebagai pewawancara 1. Saya Indrawati sebagai pewawancara 2. Saya Siti Musawira sebagai Nutulen 2. Saya Wafida Inofitna sebagai Nutulen 1. Saya Muhammad Fikratullah sebagai editor 1. Saya Trio Fotografis editor 2. Saya Surya sebagai editor 3. Saya Rusdian Saya Nur Ahmad Ikram sebagai perekam gambar 2. Baiklah, kami sekarang berada di Museum Negara dan ingin mewawancarai salah satu penjaga dari museum ini. Selamat sore Ibu, saya Nadila Mayanti, ingin menanyakan biodata dari Ibu sebelum itu. Apakah saya bisa mengetahui nama Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Komati. Saya sendiri adalah kepala UPT Museum Negara sejak tahun 2024. Tapi di museum ini saya sudah sejak 2019 sampai hari ini, dan kebudayaan sudah sangat lama dan sejak tahun 2007 dan saya begitu kebudayaan. Baiklah, apakah saya bisa bertanya tentang museum ini? Ya, apa saja yang bertanya? Apa jenis koleksi yang paling menarik di museum Selayar ini? Ya, sampai hari ini masterpiece dari Museum Negara dengan nama museum ini yaitu Negara Selayar, yang alhamdulillah sekarang jaga budaya nasional. Jadi Negara Selayar itu bukan hanya sudah ditetapkan sebagai jaga budaya nasional tahun ini. Di mana lokasi museum Selayar ini? Ya, lokasi museum ini kan berada di Matalalang, tepatnya Jalan Pos Bandara Pala, nomor 133 Matalalang. Kapan museum Selayar ini didirikan? Museum Negara itu berdiri awalnya sebenarnya sudah sangat lama, sejak tahun 1980 oleh Bapak Haji Kepala. Tapi lokasinya dulu itu bukan di Mataram Benteng. Nah, namun dalam perjalanannya mengalami kevakuman beberapa tahun sampai kemudian tahun 2019 itu ada temuan 2009 itu ada temuan dari situs bawah air dari situs Angkulu, yaitu sejumlah keramik dan koin yang kemudian kami konservasi tahun 2010 dan 2011. Tahun 2012 kami kembali mendirikan museum yang itu ditempatkan di Matalalang ini dengan sejumlah cagar budaya atau benda cagar budaya yang masih tersisa dari koleksi lama ditambahkan dengan koleksi baru, dan sampai saat ini jumlah koleksi sudah lebih 10.000 buah. Ya, jadi kalau Museum Negara yang Matalalang ini didirikan tahun 2012 dan kemudian dijadikan sebagai UPTD itu tahun 2018. Kalau boleh tahu siapa pendiri museum Selayar ini? Seperti yang dikatakan tadi, awal pendirinya itu Bapak Haji Kepala. Ya, tapi kemudian vakum dan kemudian kami didirikan kembali tahun 2012 itu oleh Sudah Dinas Kebudayaan Pusat.
bagaimana cara pengunjung dapat mengetahui informasi tentang sejarah dan budaya Selayar di museum ini? Ya, salah satunya berkunjung ke museum. Kemudian selain itu juga Museum Nikara kita sedang memiliki beberapa akun media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube. Bahkan dari beberapa dari koleksi kita juga sudah menggunakan barcode informasi tentang koleksi-koleksi yang ada. Mengapa museum Selayar bagi masyarakat Selayar dan penduduk? Ya, kenapa Museum Nikara? Karena museum itu merupakan cerminan budaya suatu daerah. Jadi dari museum kita bisa mengetahui peradaban daerah Selayar, sejarah peradaban daerah Selayar, mulai dari masa prasejarah sampai hari ini. Itu naskah Lembang tidak direlokasikan. Kalau di Gentaran kan ada memang naskah. Ada punya namanya itu ada naskah Ilahi, ada Injil, ada khutbah Ilahi, khutbah Injil, khutbah Nurul, dan khutbah Serapa. Tambah 2 khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau keempat khutbah ini, khutbah Injil, Serapa, Ilahi dan Nurul, yang paling sering digunakan itu Ilahi dan Nurul itu khutbah Jumat. Tapi ada juga yang digunakan khutbah yang digunakan itu untuk tolak bala. Karena di sana di negara itu ada tradisi masih ada tradisi tolak bala. Itu 2 kali setahun, di mana setiap perayaan musim kebagian dari kemarau dan musim hujan seperti musim bukan cuma Indonesia, di dunia. Jadi museum itu ada jenis, ada museum umum dan ada museum khusus. Yang mana termasuk kategori museum umum? Dan termasuk kategori museum umum adalah museum yang di dalamnya terdapat berbagai macam jenis koleksi. Seperti museum kita ini, walaupun judulnya Museum Nikara, tapi di dalamnya kan banyak sekali koleksi, bukan hanya Nikara, bahkan Nikara itu tidak ada di sini, ya. Ada koleksi prasejarah mulai dari tapak perunggu, kemudian ada kuman artefak dari masa prasejarah, kemudian ada koleksi masa sejarah, keramik, sampai kemudian masa kerajaan, masa kolonial Belanda sampai masa kemerdekaan. Ada koleksi tradisional, ada koleksi internasional dan macam-macam. Itu museum umum karena banyak ragam jenis koleksi di dalamnya. Kalau museum khusus yang ada di Indonesia itu ada di Jawa itu banyak sekali. Di NTT ada Museum Seribu Moko, khusus Moko di dalam. Di Jawa Timur ada Museum Kretek. Ya, tahu apa itu kretek? Apa itu kretek? Tidak tahu kretek? Kretek itu bahasa lain dari rokok. Ya. Jadi museum kretek itu adalah museum di mana awal mula rokok itu dibuat. Jadi mulai dari tembakau yang digulung dengan daun kulit jagung, ya kulit jagung itu dulunya dipakai untuk rokok, kulit rokok. Sampai kemudian ada temuan kertas, ya sampai kemudian ada dibuat yang berbentuk filter. Jadi ada prosesnya. Ada juga museum, kemana kalau museum khusus itu ada museum tsunami di Aceh, ada museum Bank Indonesia, ada museum PT Pos Indonesia, ada museum angkutan kota Jakarta, ada museum seni lukis, ada museum seni musik. Ya. Bahkan ada banyak sekali, ada museum khusus misalnya museum Nikahila, museum khusus. Ya, karena di dalamnya hanya koleksinya Nikahila saja misalnya. Nah, sekarang ada mau dibangun museumnya Mpu Alpa, masih museum khusus.
Jadi museum itu ada dua kategori. Ya. Itu ada museum di beberapa daerah. Makanya kenapa museum banyak sekali, karena kita bisa membuat museum itu sesuai keinginan masing-masing, sesuai keinginan pendirinya. Jadi tidak semua museum itu di dalamnya benda-benda bersejarah, benda arkeologi misalnya, tidak semua cagar budaya. Ya, tidak semua. Walaupun memang intinya dia punya nilai sejarah. Seperti misalnya Museum Tsunami di Aceh, kenapa didirikan Museum Tsunami? Karena tahun berapa ya? Tahun 2004 itu, kalau tidak salah tanggal 26 Desember 2004 terjadi tsunami di Aceh. Dan itu dampaknya sampai Sri Lanka, Jepang, jutaan manusia yang meninggal saat itu. Akhirnya kemudian di Aceh sendiri itu mungkin ribuan puluhan ribu, ratusan ribu yang meninggal, namanya Bersih Aceh. Dan itu kemudian menjadi inspirasi pemerintah mendirikan Museum Tsunami di Aceh, yang saat ini bukan hanya sekedar museum tapi menjadi pusat penelitian tsunami dunia. Ya, sudah menjadi tempat riset. Kalau kalian membuka YouTube Museum Tsunami Aceh ada itu. Jadi ketika kita masuk di museum itu, kita diperlihatkan bagaimana peristiwa tsunami pada saat itu dan berapa korban jiwa. Ya. Jadi kalau orang luar negeri mau belajar tsunami, silakan. Bahkan kalau kita mau belajar tentang kejadian tsunami, prosesnya bisa ke Aceh. Itu sangat luar biasa. Jadi jangan berpikir bahwa museum itu isinya hanya barang kuno. Tidak. Ya. Bisa saja kalau misalnya kalian sudah koleksi pulpen, misalnya dari awal pembuatan pulpen apa namanya sampai sekarang bisa. Ya. Museum pena bisa, macam-macam. Ya. Jadi museum itu bisa didirikan oleh siapa saja, tidak harus pemerintah, bisa didirikan oleh perorangan, swasta, yayasan, lembaga swasta maupun lembaga pemerintah. Ya. Di Bali, contohnya di Bali, setiap kecamatan ada museum, bahkan bukan cuma satu buah museum. Bali merupakan salah satu provinsi yang museumnya terbanyak di Indonesia. Hampir ada 35 museum di sana. Ini masing-masing di dalam satu kabupaten atau satu kecamatan minimal 2-3 museum. Dan umumnya museum lukisan. Kenapa? Karena di sana banyak pelukis. Jadi kalau misalnya banyak pengrajin, jadi kalau misalnya kerajinannya tidak laku, lukisannya tidak laku, mereka dirikan museum. Bahkan dalam satu orang bisa mendirikan 2-3 museum, karena di sana museum dijadikan sebagai bisnis. Ya. Lumayan kalau misalnya orang masuk bayar 50.000, ya, kalau misalnya kali 100 orang kan lumayan penghasilannya. Karena yang di sana museum itu sudah bisa menghasilkan. Beda kalau museum seperti kita yang didirikan oleh pemerintah, ya boleh dipasang tarif, masih gratis. Tapi di daerah lain juga museum pemerintah juga sudah ada tarifnya, minimal 5.000 per orang. Karena memang di sana museum itu sudah menjadi kebutuhan. Penghuni itu sudah merasa mereka sangat butuh untuk masuk di museum. Maka tarifnya berapapun mereka mau bayar. Salah satu contoh di Museum Ulin Sentalu Yogyakarta, untuk masuk di museum itu kita harus antri 1 tahun minimal. Jadi misalnya kita mau masuk tahun depan harus mendaftar tahun ini, dan itu bisa tidak online. Kalau kita mendaftar tahun depan, mungkin untuk kuota tahun depan sudah habis tahun ini. Saking banyaknya pengunjung yang masuk. Itu di Ulin Sentalu. Karena yang museum itu bukan hanya sekedar kita mengetahui sejarah satu daerah, tapi sudah jadi tempat rekreasi, sudah banyak sekali. Karena di museum-museum yang sudah maju itu sudah di banyak teknologi yang diaplikasikan juga. Ya. Jadi, salah satu contoh di Museum Ulin Sentalu Yogyakarta, untuk masuk di museum itu kita harus antri 1 tahun minimal. Jadi misalnya kita mau masuk tahun depan harus mendaftar tahun ini, dan itu bisa tidak online. Kalau kita mendaftar tahun depan, mungkin untuk kuota tahun depan sudah habis tahun ini. Saking banyaknya pengunjung yang masuk.
itu diulang sekali. Karena yang museum itu bukan hanya sekedar kita mengetahui sejarah satu daerah, tapi sudah jadi tempat rekreasi, sudah banyak sekali karena di museum-museum yang sudah maju itu sudah di banyak teknologi yang diaplikasikan juga ya. Jadi orang masuk di situ memang karena sudah menjadi kebutuhan masyarakat di sana. Bukan lagi karena masuk hanya sekedar melihat, mencari tahu apa saja, sudah menjadi salah satu kebutuhan sehingga mereka merasa berkewajiban untuk berkunjung ke museum. Nah, itulah beda kita dengan di daerah, jadi pandangan orang kan beda-beda tentang museum sendiri. Menurut Ibu apa yang paling menarik di Museum Selayar ini? Ya, ikon budaya kita kan negara, jadi salah satu karena sudah menjadi ikon budayanya Selayar itu negara yang paling, seandainya negara itu bisa dipindahkan di sini harusnya bisa, itu lebih bagus karena negara itu sebenarnya daya tarik utama orang untuk berkunjung ke museum. Kenapa? Karena itu satu-satunya bukan sebenarnya satu-satunya karena di Indonesia dari hasil penelitian terakhir itu ditemukan lebih 40 negara tersebar dari Sumatera sampai Papua. Tapi salah satu negara yang terbesar yang ditemukan itu yang ada di Selayar. Sehingga kenapa pemerintah kementerian mau menetapkan, karena negara itu dianggap sebagai simbol hubungan kita dengan negara luar, ya. Hubungan antar negara. Kenapa? Karena kan negara itu berasal dari luar, dari Cina yang kemudian masuk ke Indonesia entah melalui perdagangan atau apa, yang jelas itu merupakan simbol adanya hubungan bilateral beberapa negara. Ya. Bagaimana sejarah budaya Selayar tercermin dalam koleksi museum ini? Ini sebenarnya sudah terwakili semua, mulai dari masa prasejarah. Ada lagi temuan baru kita itu yang usianya 15.000 tahun yang lalu, artefak, salah satu temuan baru yang membuktikan bahwa ternyata memang Selayar itu sudah dihuni oleh manusia sejak 15.000 tahun yang lalu, sudah sangat tua, yaitu dari temuan artefak. Dan itu masih dalam tahap penelitian kita ya oleh BRIN, jadi belum bisa diekspos lebih jauh. Dan sampai kemudian jadi semua apa ini adalah simbol peradaban Selayar dari masa ke masa, mulai dari masa prasejarah sampai masa kemerdekaan. Jadi untuk mengetahui sejarah Selayar secara utuh, ya kita harus berkunjung di museum ini, karena di museum inilah kita bisa melihat bagaimana perkembangan dan kemajuan peradaban di masyarakat Selayar. Ya, silakan. Apa saja di sini koleksi yang paling tertua? Koleksi yang paling tertua itu temuan terakhir alat artefak yang ditemukan di situs Batu Gega yang usianya 15.000 tahun yang lalu. Karena kalau gong itu kan baru berusia 2.300 tahun, walaupun berasal dari masa prasejarah juga, tapi gong itu usianya hanya 2.300. Sementara temuan artefak yang kita temukan itu 2 tahun terakhir dari hasil penelitian oleh BRIN itu berusia 15.000 tahun. Jadi itu temuan yang tertua, cuma bendanya belum ada, baru fotonya karena masih dalam tahap penelitian oleh BRIN. Ya. Apa yang dapat kita pelajari dari koleksi museum ini? Oh, banyak sekali tentang kesenian, tentang adat istiadat, tentang budaya. Jadi ada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang 10 objek kemajuan kebudayaan, di mana ada adat istiadat, ada permainan tradisional, ada kesenian tradisional, ada olahraga tradisional, ada ritual dan sebagainya. Itu hampir semua bisa ditemukan di koleksi museum kita. Terima kasih untuk hari ini sudah menyempatkan waktu untuk diwawancarai menjadi narasumber.
Ya, sama-sama kami juga sangat mengapresiasi tugas-tugas kalian yang dimana kita ketahui bahwa sekarang generasi sekarang saat ini sangat kurang berminat dengan pelajaran sejarah, mungkin sejarah budaya, tapi dengan adanya tugas ini bisa menjadi motivasi buat siswa-siswi untuk belajar tentang sejarah budaya. Ya. Saya berada di museum. Saya sebagai editor 3. Saya Rifki Afrian. Kami dari kelompok Sanggar PP. Kelompok Sanggar PP